teman-teman semua foto lovers, jumpa lagi dengan kita one on one kelas fotografi. Kali ini kita belajar mengenai cara mengedit foto prewedding dengan file RAW dan juga cara untuk finishingnya. Ingin tahu selanjutnya teman-teman? Jangan lupa setelah yang satu ini. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya, supaya bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Oke, baik teman-teman semua. Hari ini kita buka dengan foto prewedding dengan cara post processingnya. Kita akan buka fotonya dan ini santai ya ngeditnya. Teman-teman gak usah buru-buru ya cara ngedit, yang penting tahu dulu lah istilahnya pengerjaannya seperti apa gitu. Ini ada filenya di sini, kita cari dulu filenya ya. Yes, ini ada filenya ini. Mungkin dibalik ya. Oh, nggak bisa dibalik karena filenya ini dari RAW. Kita buka dari browser lain ya. Oke, kita coba buka. Kita pilih-pilih ya yang mana kita kerjain. Kita kerjain santai. Yang ini kah? Yang ini? Atau yang ini? Yuk kita coba edit ya teman-teman salah satu foto ini. Oke. Ini filenya RAW ya, file RAW. Oke, kita akan edit foto ini ya. Kita buka filenya. Oke, ini akan terlihat filenya dengan pelan-pelan ya. Kita mulai dengan edit RAW. Nah, di sebelah kiri saya ini adalah panel dari film strip RAW ya. Jadi kalau di sini yang kecil ini film strip ini adalah preview kecil dari foto yang kita buka. Yang di daerah tengah ini adalah area kerja dari foto. Nah, yang di sebelah kiri saya, kanan. Ini adalah table. Yang pertama histogram, kemudian ada profile ya. Ini profile mana yang kita pakai, saya pakai Adobe Color. Kemudian ada white balance. Ini shot pada saat kita mau motret atau auto. Teman-teman milih, saya pilih yang ini karena ini berasal dari kamera saya. Kemudian ini ada temperatur ini untuk mengubah tone pada warna foto, atau untuk merubah nuansa ya, mau kehangatan, mau ke cool atau kemerahan itu adalah hangat. Kalau kebiruan dia agak cool ya, seperti ini cool, kebiru-biruan nah gitu ya, cool desek gitu. Oke, karena ini pagi hari saya bikin dia agak warm dikit di sini. Oke, kemudian ini ada exposure, ini ada kontras, highlight, shadow, white dan black. Kita bahas satu-satu nih. Exposure ini untuk menerangkan ya, membuat gelap juga. Ini satu kesatuan ya. Kalau di fotografi exposure itu ISO, diafragma dan aperture. Aperture salah. ISO, diafragma dan shutter speed, jadi exposure. Jadi ini kita kalau di foto editan exposure ini adalah untuk menambah exposure lagi cahaya atau untuk mengurangi ya. Yang ini adalah kontras. Yang kontras, yang shadow makin pekat. Kalau misalkan shadownya nggak pekat, tinggal digeser ke sini ya, ke bawah. Kemudian ada highlight. Highlight ini adalah hal-hal yang kena sinar matahari
Dimana aja kak, yaitu sinyalnya situ tuh, highlight itu. Kalau shadow, hal-hal yang berhubungan dengan bayangan shadow ya, the dark of shadow. Kalau teman-teman ingin mau tanpa ada shadownya mungkin seperti ini, tapi dengan ini dengan shadow ya, tanpa shadow seperti ini. Jadi semua bagian-bagian yang gelap akan terang. Tapi kalau saya sih nanti naikin dikit aja, biar nggak terlalu gelap ya. Highlight mungkin saya kurangin sedikit. Oke, kemudian ini ada white. White ini adalah semua warna yang berhubungan dengan warna putih pada foto ini. Kita bisa tambahkan, bisa tidak ya. Kemudian ini ada black yang berwarna hitam. Kalau hitam makin gelap digelapin, kalau terang yang hitam itu makin terang, begitu ya. Terus tekstur ini adalah untuk fitur baru dari Photoshop CC yang 2020. Fitur ini untuk menajamkan dari foto ya, fitur tambahan. Saya akan ini guys, fotonya semakin tajam ya, teksturnya semakin keluar. Kalau clarity ini apa ya, membuat tone jadi warna semi HDR gitu ya. Saya gak banyak clarity karena nanti wajah modelnya, wajah yang couple-nya ini malah menjadi rusak ya karena kebanyakan clarity. Tapi kalau untuk detail ngangkat semi HDR, mungkin kita lakukan teknik khusus untuk face model. Di hash ini juga untuk kontrol dari gambar detailnya. Kita coba ya. Yes. Ini untuk kayak dengan kontras, tapi ini beda tipis ya. Tapi ini lebih baik ya dari kontras. Yes. Dia kayak apa ya, coloring tapi menjadi lebih gini atau begini. Jadi kayak misalkan kayak blue eyes ya. Oke, kemudian kita atur aja mau gimana nih, mau seperti ini kah. Terus vibrance ini adalah untuk memperkaya warna. Jadi warnanya mau hitam putih tinggal tarik. Jadi kalau saya sih memperkaya warna cuma ini doang. Terus kemudian saturasi ini kalau diginin jadi gambar hitam putih kalau ke bawah. Kalau ke atas makin colorful. Jadi jangan banyak-banyak. Kemudian ini saya belum atur buat gambarnya ya. Saya coba akan atur dulu mulai dari sini nih. Oke. Exposure saya naikin lagi dikit. Kontrasnya saya naikin dikit lah ya. Kira-kira jadi teman-teman atur aja. Masalahnya dalam mengedit ini tidak ada yang baku, jadi nggak standar ya. Highlight mau dinaikin lagi boleh gitu. Atau diturunin gitu. Kalau saya sih shadownya saya naikin ya pada foto ini ya. Tapi setiap foto itu rasa editannya itu berbeda-beda sebenarnya. Oke, kemudian tekstur saya naikin udah. Lalu semuanya udah beres, kita kemudian ke sini ya, ke atas kanan. Di atas kanan ini ada namanya hand tool. Ini buat menggerakkan dari image area kerja kita. Kemudian ada white balance tool. Jadi kalau teman-teman mau cari white balance, dicari warna putih nih. Jadi kelihatan nih. Nah, warnanya berubah. Ini dipakai ini warna yang putih-putih dipakai. Ini dipakai untuk kalau kita mempunyai gray cut ya. Tapi karena baju ini enggak gray cut, tapi belum tentu juga ini berwarna putih ditangkap oleh kamera. Jadi ini untuk WB. Kalau kita tangkapnya putih seperti ini, ya gambarnya seperti ini ya, netral untuk skin tone-nya. Terus kemudian ada sample color ini untuk ngambil warna ya. Ini mengambil warna tapi jarang kita pakai. Kemudian target adjustment, ini hanya yang mana mau kita targetin untuk dibesarin. Nah seperti ini. Yes. Tapi saya nggak pakai ini ya, nanti
yang kemudian ini ada crop, kita mau crop fotonya, di crop, jadi tinggal di crop aja. Nah kalau mau crop foto, tapi menurut saya sih foto ini nggak usah banyak-banyak crop, karena tekan enter ya, karena udah cocok sih saya foto, saya crop kemari, kemudian strike ini buat bikin lurus foto ya. Kalau fotonya miring, teman-teman tinggal lurusin. Nah karena ini foto ini udah lurus, berarti nggak perlu lagi ada statement lurus atau miring ya. Oke, kemudian ini adalah transform untuk apa, untuk mengubah besar foto ini. Kalau misalkan ada cahaya ya, yes, ini transform. Oke, kemudian ini ada spot removal, jadi ada yang mau dihapus. Apa yang mau dihapus kah? Ya ini buat yang mau dihilangkan gitu, spot removal. Terus saya akan delete ya, karena saya tidak pakai itu. Lalu saya pakai gambar air red eye. Kalau ini kalau buat mata, kalau ada red eye reductionnya, tapi kalau ini nggak ada red eye reductionnya nggak usah, karena kadang-kadang kita motret mata orang itu merah, jadi kita bikin seperti ini. Ini adjustment tools ya, jadi ini untuk apa, menerangkan gambar, mengatur semuanya. Kayak misalkan ini ya, saya pakai ini, saya pakai cahaya sini nih, saya geras. Oke, ini saya bisa naikin exposure-nya lagi. Nah seperti ini ya, turunin exposure-nya, naikin, merubah warnanya gitu. Yes, seperti ini. Jadi dia akan memberikan nuansa yang beda kalau kita klik sini. Nah untuk membuat baru, kita tinggal klik new sini. Ini lagi ya. Yes, jadi sinarnya warnanya warm ya, hangat. Kalau pengen baru lagi, new lagi, geser di sini. Yes, jadi teman-teman bisa lakukan mana yang terbaik apa untuk warnanya sama tone-nya. Terus kalau saya lakukan lagi di sini, tapi sekalian aja gitu, tapi exposure-nya saya kurangin ya, karena udah bagian yang tidak perlu kena sinar matahari lagi kan itu. Oke, kemudian saya bikin lagi di sini, detailnya dari sini. Yes, yes, ini saya turunin exposure-nya. Oke, jadi dia agak gelap ya, karena nggak terkena sinar matahari. Nah teman-teman pengen rubah dari colornya ya, teman-teman tinggal klik di sini nih, salah satu misalkan ini mau dirubah jadi warna biru, nggak masalah ya tuh. Tapi teman-teman harus rubah lagi yang lain, semuanya dirubah nih, kayak gini dirubah juga jadi biru. Nah karena ini saya sukanya warm, lebih ke cahaya matahari masuk, saya bikin warnanya lebih hangat ya. Yes, terus kemudian bagian-bagian yang kurang saya tambahin lagi. Yes, saya bikin new ya, shift ya. Jadi udah kondisinya, suasananya itu udah nggak ada yang belang lagi, kita samain semua ya. Ini untuk adjustment tools. Kemudian ini untuk gradual filter. Kalau ada gradual filter terang gelap ya, teman-teman bisa taruh di sini aksesnya. Jadi kayak gradasi aja, bisa diputar juga. Jadi ini tinggal dikurangin opacity-nya, temperaturnya ya. Itu kalau teman-teman pakai
eh, gradual. Kalau nggak pakai sih cukup dengan adjustment. Ini kita delete ya. Ini kemudian adalah radial filter. Radial filter ini untuk spotlight juga, cahaya. Jadi bagian-bagian mana yang tidak kita misalkan isolasi cahayanya dari model ini. Yes, seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau pakai ya silahkan juga. Ini yang penting dia istilahnya spot ya. Yang lainnya seperti itu dia nyepot sendiri. Isolasi dari mulai dari cahaya, kita bisa besarin, kecilin gitu ya. Jadi teman-teman bisa begini bikin spot, yang lainnya hitam gitu ya. Ini untuk isolasi cahaya gitu ya. Saya sih nggak begitu hafal satu-satu sih fungsinya, tapi saya cukup tahu lah. Kita harus tahu juga sih, teman-teman juga harus tahu, harus utak-atik aja ini. Ini bagusnya seperti ini misalkan ya. Jadi ini berubah-berubah sih. Jadi teman-teman atur aja mau pakai yang gimana. Seperti ini contohnya. Udah oke kan ya? Kalau udah oke, di sini ada rotate. Rotate ini untuk mutar-mutar foto ya. Putar ke kiri. Oh, kena manis, putarlah ke kiri. Kita ngedit sambil santai aja. Jangan terlalu serius. Nah, di sini ada di sebelah kanan, kita balik ke sebelah kanan ini. Di sini kita tekan hand tool ya. Kemudian ini di sini ada tone curve. Ini buat mengatur tone-nya lagi. Oke. Kalau teman-teman mau naikin light-nya, mau turunin highlight juga bisa ya. Oke. Terus kita ke ini detail. Ini untuk mempertajam foto ya. Kalau saya sebaiknya seperti ini. Ini masking ini untuk mempertajam bagian-bagian yang mau kita tajamkan. Tekan Alt, kita tarik ya sampai ini ya, berarti ini semua bagian-bagian yang putih ini akan ditajamkan oleh software ini, sehingga fotonya makin tajam dan makin detail ya. Jadi teman-teman bisa pakai ini, bisa tidak. Terus kemudian kita cek lagi nih white balance-nya warna putih. Jadi kembali lagi seperti ini. Tapi kita cancel karena kita sudah atur dari pertama adjustment layarnya. Nanti kita coba buat lagi foto ini di proses selanjutnya ya. Kemudian ini untuk noise reduction. Kalau misalkan ada noise-nya, kalau misalkan nggak perlu ya taruh aja 0 gitu ya. Kalau misalkan ada dikit, taruh dikit aja kira-kira ya. Detailnya seperti itu. Kemudian kita ASL dan ini warna semua ya. Ada saturasi, ada luminance, ada hue ya. Jadi ini saturasi dia akan menaikkan warna, menurunkan. Misalkan ini warnanya merah, dia akan bekerja di warna merah aja gitu. Di orange, kalau ada orange dia akan berubah di orange ya. Jadi warna-warna yang berupa orange saturasinya dia naikin, turunin. Nah, kalau untuk merubah warna, misalkan kita ke hue, jadi dia itu patokannya warna. Ini yellow. Jadi semua yang berwarna yellow dia akan rubah gitu ya. Jadi dia akan rubah khusus yang yellow gitu. Yang berwarna yang yellow. Jadi kita otak-atik aja, jangan banyak-banyak ya. Demikian seterusnya ya. Kalau misalkan green, dia akan fokus ke warna green, hijau ya gitu. Jadi teman-teman bisa edit, atur-atur warnanya ya, selihatnya teman-teman aja, monitornya kayak apa gitu. Oke, kemudian kita luminance juga untuk warna-warna juga ya. Jadi warna merah yang kelihatan merah sarungnya itu kita bisa naikin, bisa turunin, bisa ganti ya. Oke, kemudian kalau sudah, kita ke highlight split tone. Ini untuk coloring ya. Ini highlight itu berarti hal-hal yang terkena cahaya ya, yang highlightnya yang agak cahayanya agak lebih gitu ya. Terus kemudian kita bisa gerak-gerakin gitu. Nah ya, gerak-gerakin secara rasa aja, nanti pelan-pelan. Ini nyoba-nyoba aja semua itu hasil dari uji coba masing-masing.
Ya seperti itu ya, seperti ini ya. Ini ada shadow, di bawahnya ada shadow, ada balance nya. Ini untuk balance nya. Kalau ini untuk yang bagian-bagian yang terkena bayangan, dari warna-warnanya yang gelap-gelap mungkin sama dia diubah lagi. Tapi saya nggak pakai di sini karena fotonya sudah, menurut saya ini sudah oke lah, nggak cukup pakai itu. Kemudian ini adalah profil dari lensa ya, lensa yang kita pakai. Oh, lensa koreksinya. Jadi untuk bikin vignette gitu. Jadi vignette-nya misalkan kita mau bikin gini nih, putih semua. Kalau ini vignette-nya sore gelap, bukan sore. Jadi ada vignette. Tapi kalau saya foto ini saya nggak pakai vignette, sedikit saja ya. Jadi nggak usah terlalu banyak. Terus kemudian ini ada efek. Efek ini adalah mungkin bikin warnanya grain apa enggak. Kalau saya bikin efek aja karena ini akan bikin grain agak bintik-bintik ya, agak-agak bintik dikit. Terus kemudian ini ada kalibrasi ini untuk warna aja sih, jarang saya gunakan juga karena terus kemudian preset ini untuk kalau kita mau pakai BW, landscape segala macam ya. Tapi kalau kita nggak pakai ya nggak masalah juga ya. Tapi kan ini presetnya, jadi sudah ada semua itu, tinggal pakai. Tapi saya nggak pakai ini dulu. Terus kemudian ada untuk lensa ini, lensa koreksi. Lensa itu bisa kita ganti sebenarnya. Ke profile kita pilih lensa yes enable lens ya. Jadi kita di sini langsung terlihat nih kameranya Nikon AFS 2470 lensanya, profilnya warnanya Nikon ya, ini semua. Jadi kita bisa ganti sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman pengen ganti lensa lain, misalkan lensa tele atau lensa wide ya, super wide 1635, yes, fotonya akan lebih besar. Yes, fotonya akan kelihatan lebih wide ya. Yes, fotonya akan kelihatan lebih wide. Kalau lebih ini 200-400, jadi dia akan menyesuaikan ya. Karena kita pakai 2470 lensanya ya, bagusnya kita bikin yang kita punya aja. Ini udah apa fix, jadi beda-beda ya. Jadi teman-teman bisa rubah itu untuk distorsinya. Misalkan ini ada bengkok, digerakin aja gitu fotonya. Ini untuk distorsi kamera seperti ini. Kalau ada yang distorsi, tapi kalau nggak ada yang distorsi nggak usah diatur ya, teman-teman, santai aja. Oke, begitu ya teman-teman ya, untuk jenis-jenis lensa yang kita taruh. Kemudian kalau udah selesai, teman-teman open image. Image-nya di open the door. Ini prosesnya agak lama ya, karena komputer saya juga komputer agak jadul dikit. Tapi software terbaru gitu ya. Pakailah yang kita punya teman-teman. Kita harus punya yang baru untuk memulai suatu belajar ya. Oke, kita lihat di sini. Ini tadi warna yang kita sudah edit, jadi nuansanya seperti ini ya. Oke, kemudian kita lihat dulu, cek dulu satu-satu nih. Pertama, ini orangnya skin tone-nya agak kemerahan, nanti kita coba rubah ya. Terus kemudian di sini, oke, udah detail semua, nuansanya agak warm ya. Kita coba copy lagi ini. Kita bisa olah lagi di kamera raw teman-teman. Nah, ini kamera raw filter. Kita
kita buka lagi. Jadi ini keunggulannya Photoshop yang versi di atas tahun 2020 ya. Jadi ada penambahan aja, di versi sebelumnya juga udah bisa sebenarnya. Di sini kita coba cari white balance dari orangnya. This ya, yang warna putih, kita coba warna putih ini. Oke. Agak mendingan ya orangnya ya. Klik OK. Atau klik lagi temperatur, misalkan temperaturnya kita bikin kebiruan seperti ini ya. Oke, udah gitu klik OK. Jadi di sini ada dua foto, ada dua layar di sini ya. Ada yang warnanya warm, hangat, ada seperti ini. Kalau ini warna modelnya benar-benar enggak terlalu merah ya. Ya. Kalau ini kemerahan. Jadi caranya kita tinggal masking aja. Klik di sini ya, ting, akan muncul warna putih di sini. Kemudian kita balikin di sini, edit, fill, colornya hitam, black ya, supaya dia di hide ya. Jadi nuansanya seperti ini. Terus kemudian kita brush ini, brush, tapi pastikan brushnya ada ini di sini nih. Lihat di sebelah kiri saya, ini berwarna putih. Karena di sini sudah hitam, jadi kita lawan untuk masking, untuk membuka topengnya ya. Masking itu yang kita sembunyikan. Kita buka file tersembunyi tadi ya, seperti ini ya. Jadi warna skin tone-nya itu udah balik ke normal ya, paling enggak merah banget ya. Di sini opacity dibikin 80 aja, 78 atau 80. Yes. Saya kurangin lah ke 60 lah, ke 59 tuh, biar nggak terlalu kerasa bedanya. Pelan-pelan dioles ya. Tapi kalau teman-teman pengen misalkan, oh aku mau skin tone-nya aja gitu, ya udah berarti kita tekan X ya, atau tekan ini ke hitam, kita hitamin lagi. Jadi biarkan saja seperti ini bajunya. Yang berbeda itu hanya skin tone aja, kulitnya gitu. Yes, ini kulitnya beda ya, biar agak netral. Oke. Ini kita bikin ke hitam ya, biar dia normal. Ini malah kebalik ya. Yang putih ya, putih ini kita bikin putih supaya kulitnya terbalik. Yes. Kita usapkan juga pada cowoknya ya, masa ceweknya doang ya. Cowoknya juga. Oke. Ya, seperti ini. Yes. Jadi udah ada perbedaannya antara yang tadi. Oke teman-teman ya, before after ya. Jadi udah ada perbedaan skin tone-nya. Jadi teman-teman nanti tinggal atur lagi di color, tinggal atur lagi, atau tinggal Ctrl Shift Alt E, digabung fotonya. Kemudian kita kerjain lagi di kamera raw, nggak ada habisnya. Kerjain terus. Nah, kita nuansanya kita kurangin dikit kekuningannya gitu. Kalau mau dikurangin temperaturnya atau mungkin terlalu kemerahan, kita kurangi saturasinya sedikit ya. Yes, kalau udah klik OK. Kemudian kita kerjain dengan white balance. Nah, white balance itu selalu sih buat untuk apa? Untuk merubah mood foto, tone fotonya. Ya. Maunya kayak apa gitu kan tone fotonya. Ini editannya sesuai dengan teman-teman yang suka aja ya. Jangan, rasa itu harus dipelajarin dari sekarang sih sebenarnya. Jadi nggak terlalu baku. Untuk rasa itu sesuaikan dengan monitor aja. Oke. Seperti ini ya. Terus
Terus kemudian kita perhatiin fotonya lagi, kita image slash atau Ctrl Shift Alt E, tekan 4-4-nya ya, jangan lupa sekaligus 4 tekan. Terus kemudian kita lihat lagi mana hal-hal yang perlu kita benahi. Saya lihat ini nih, di sini ada orang nih ya, ngintip ya, yang bakar asap nih sebenarnya ya. Ya ini akan saya steam tool ya, saya akan besar kecilin, ini akan saya hilangin orangnya, stemnya ya, opacity mungkin saya kurangin ya, seperti ini. Pelan-pelan disapuin, teman-teman harus sabar. Yes, jadi ya kita lakukan secara perlahan-lahan perlahan-lahan, yang penting rapi lah. Oke, kemudian ini sudah, apalagi yang bocor kira-kira, yang bocor kira-kira mana ya, kita cari pelan-pelan. Shadownya udah ya, ini bocor. Yes, kalau sudah misalkan teman-teman pengen ini fotonya kecerahan Bang Roy, ya udah kita tinggal ke foto raw lagi, kamera raw ya, kita tinggal turunin exposure-nya lagi di sini. Yes, exposure foto. Jadi ya udah gini ya, kita turunin sedikit jadi fotonya nggak terlalu terang. Jadi pengerjaan di Photoshop CC yang tahun 2020 ini bisa kita kerjakan di mana aja dan selalu mengulang-ulang kamera raw gitu ya. Nah, kalau misalnya udah gitu, kita harus cari lagi nih, menyesuaikan apa lagi warna yang kita seleksi ya. Ini merah, jadi kita atur lagi selective color ini untuk pewarnaan ya. Geser-geser aja sih warnanya. Ini saya ngeditnya live ya, saya nggak ada edit dulu, sama kita sama-sama ngedit, sama-sama ngerjain. Karena saya ngerjakan yang seperti ini ya seperti itu. Jadi nggak ada sesuatu yang dirahasiakan. Yang penting kita atur aja, utak-atik ya, teman-teman belajar mengenai rasanya, nanti lama-lama juga muncul tuh rasanya tuh, rasa ingin ya gitu ya. Yes gitu. Untuk di sini boleh, untuk color tone kita kasih kebiruan juga bisa ya. Yang penting karena di sini nuansa biru nggak ada ya. Oh ada yang hijau itu, ya udah boleh. Cyan. Oke, magenta juga kalau misalkan mau digeser. Yes, ini nurutnya fotonya. Nah kalau teman-teman ini udah selesai, teman-teman juga bisa kasih filter ya sebenarnya. Filter foto. Nah mau kekuningan atau kebiruan gitu, kita lawan-lawan lagi terus fotonya. Kita nggak usah gunakan plugin khusus ya untuk mengedit Photoshop ini ya. Kita coba gerak-gerakin kebiruan dikit atau kita bikin warna orange. Jadi ya sesuai aja ya, pilih aja warna-warna yang kira-kira netral, kira-kira cocok lah, bagus. Kita pilih filter juga, kita bisa tinggal pilih mau orange atau mau merah gitu, atau mau blue gitu. Jadi teman-teman bisa pilih dari filter ini gitu. Kalau saya sih ini enaknya saya agak ke kuning-kuningan dikit ya. Nah saya tapi terlalu kuning. Orange karena matahari itu orange. Oke, terus saya bikin density-nya tuh kalau ini terlalu banyak, saya bikin dikit aja. Oke, kita lihat yang terjadi ya. Kita matiin matanya. Yes, ternyata ada yang perubahan ya, skin tone pada model. Kita tinggal kasih brush di sini, tapi warnanya hitam, klik ya.
kita geser karena di sini ada dasar putih. Kita tinggal hapus di brushnya di skin tone model. Oke, kita hapus gitu supaya warna kulitnya itu nggak berubah lagi, back to normal. Dibagi juga di photo filter, kita lakukan hal yang sama. Saya bikin di sini opacity-nya 50 ya, 50 aja ya, segitu lah kira-kira. Kalau terlalu 100 terlalu berasa deh. Inilah nuansa foto private-nya ya. Kemudian teman-teman, ini terlalu flat Bang Roy. Kita lakukan lagi yang biar nggak flat bagaimana. Oke, kita mainkan lagi. Kita gabungkan gambarnya, Ctrl Shift Alt tekan tombol E ya. Jadi gini kita kerjain editnya santai. Sebenarnya sih bisa cepat sebentar, cuma 10 menit ya. Cuman jarang orang ngasih tahu ini prosesnya kayak gini nih. Kalau saya sih proses ngedit fotonya seperti ini. Jadi saya bikin lagi berulang-ulang, raw filter lagi. Oke. Ini saya pakai adjustment tools ya. Misalkan ini saya garis lagi. Ya gitu ya. Oke, ini saya bikin warnanya, ganti warnanya ya. Oke, kemudian exposure-nya saya kurangin sedikit. Ini kan koin besar banget ya, karena ini saya gelapin dikit karena cahaya matahari kan nggak nyampe ke sini ya. Jadi kita gelapin sedikit. Oke, kemudian kita naikin shadow-nya dikit aja. Yes, jadi ada turunin shadow-nya, dia akan gelap sekali ya. Jangan terlalu banyak, dikit aja. Ini dengan rasa itu ya, rasa. Oke, kemudian black kita naikin dikit. Yes, inilah. Habis itu klik new lagi kalau misalkan kita mau ngedit lagi yang mana gitu. Saya misalkan ngedit yang ini nih. Yes, karena ini akan gelap ya, karena nggak kena matahari gitu. Ini saya kurangin lagi exposure-nya ya, karena kan dia nggak kena matahari kan di situ ya. Oke, ini kemudian saya new lagi. Nah, saya kan garis di bawah-bawah pohon ini nih, tapi kecil aja nih, saya garis di sini nih. Oke, tapi ini saya naikin exposure-nya karena ini dia kena sinar matahari gitu ya, terjadi ya perbedaannya, berasa ya gitu. Naik aja sedikit, rasanya dikit aja tapi udah bagus, dia ada perbedaan. Terus kemudian kita bikin new lagi, kita bikin yang baru, kita otak-atik di sini lagi karena di sini pasti nggak terkena sinar matahari ya. Ini kita kurangin opacity-nya, exposure-nya. Oke, kontrasnya kita turunin juga. Jadi udah ada perbedaan nih fotonya nih antara yang kita atur dan belum. Nah, ini agak kita gelapin juga, kita bikin new karena di sini pasti agak gelap ya. Yes, ya, udah ada perbedaan ya, fotonya makin berdimensi sedikit. Terus kita bikin lagi, kita bikin hand tool, kita pegang, yes. Terus kita naikin lagi ya, kontrasnya dikit. Terus teksturnya kita tajamin dikit, clarity sedikit aja. Nah, ini dia fotonya nih. Klik, kalau udah klik OK. Memang butuh proses, itu belajar pelan-pelan ya. Dulu saya juga nggak tahu ternyata cara ngedit itu seperti ini ya. Kita bisa bedakan ini after, ini before yang kita edit tuh ya. Semakin terasa ya perbedaannya ya. Oke, jika teman-teman sudah merasa oke, teman-teman juga bisa bikin efek lagi loh. Kita bikin layar baru, kita kasih sini asap ya, warnanya putih atau kuning-kuningan dikit lah, misalkan gini.
cheese ya. Ya, itu bisa diganti menjadi soft light contohnya. Ada perbedaan sedikit ya. Nah, kita over. Nah, jadi kita atur aja mana yang cocok buat kita atur, mana yang bagus. Tapi tadi kita bisa tahu tools-toolsnya, alat-alat yang di Photoshop ini, karena ini adalah alat kerja. Itu sama dengan kayak kita nyetir mobil tapi nggak tahu di mana oper gigi, di mana rem, di mana gas, jadi nggak tahu menggunakannya. Jadi baiknya sih belajar Photoshop itu jangan dihafalin langkah-langkahnya. Baiknya yang diingat itu adalah bagaimana cara penggunaan toolsnya. Jadi teman-teman paham tuh toolsnya. Sudah ini foto terjadi, sudah selesai ya. Teman-teman bisa save. Tapi kalau misalkan teman-teman rasa kurang, oke, olah lagi Bang Roy. Kita olah lagi, kita ganti apa lagi nih, misalkan kita kasih gradient map ya. Kasih warna. Sekarang gradient map kita bisa pilih nih sekarang yang baru ya, ada pink, ada kuning-kuningan. Habis itu kita bikin opacity-nya color. Nah, warnanya seperti ini. Kalau ini color hue, saturasi, luminosity ya. Ini untuk efek ya, efek dari overlay. Itu fungsinya untuk warna semua. Kalau ini juga warna ya, warnanya seperti ini. Kalau ini untuk overlay dari cahaya. Tuh. Kalau ini untuk apa? Hal-hal yang linear light, screen, untuk ini apa namanya? Untuk menerangkan. Layarnya untuk menerangkan. Kalau ini untuk menggelapkan semua. Oke, kita teman-teman pilih ya. Ini layar untuk gelap, ini normal dan dissolve. Inilah standarnya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja tadi warna itu tadi. Bisanya bagusnya apa ya layernya ya gitu ya. Bagusnya apa ya gitu. Dicari aja satu-satu nih. Ini kayaknya bagus deh. Atau ini sukanya. Atau ini sukanya. Atau ini. Nah, kalau misalkan ini teman-teman suka, udah beda ya. Tapi kurang bagus jadi fotonya, rusak. Teman-teman bisa ganti lagi warnanya, misalkan warna lain ya. Misalkan kita kasih warna gradiennya orange. Klik di sini. Klik OK ya. Jadi dia udah berubah jadi orange. Cuman gradiennya kita kurangin lagi, jangan terlalu banyak. Dikit aja opacity-nya, dikit aja. Yes. Ini ya. Jadi kita bisa edit fotonya seperti ini. Kalau sudah, kita kerjain lagi nih. Kayaknya ini mengganggu nih. Lihat di sini ya. Lupa tadi kelewatan. Kita satuin gambar dulu ya. Ctrl Shift Alt E. Nah, di sini ada gambar dedaunan. Kayaknya dedaunan ini kita harus hilangkan ya. Kita steam lagi. Biar dia sama ya. Nggak ada yang mengganggu ya, kayak hubungan kita. Kayak hubungan kita. Tapi teman-teman usahakan itu steamnya itu Steamnya itu harus sama ya. Jadi jangan sampai berbelang-belang waktu nyetimnya. Yes, jadi udah nggak ada lagi yang bocor. Tadi kelewat ya, maaf ya. Kita harus jeli sih, nengok sesuatu itu harus jeli, harus kita perhatikan dengan baik gitu. Nah, setelah ini ngapain lagi? Teman-teman bisa save fotonya ya, teman-teman bisa save as di komputer kita dengan catatan ini ada JPEG
Di sini ada profile color 101 color. Karena saya sudah kalibrasi monitor saya, jadi dia punya ECC color profile 101. Karena ini saya namakan 101 one on one. Kalau misalkan teman-teman belum dikalibrasi ya nggak apa-apa juga, pakai default dari color management dari komputer ini atau Photoshop. Jadi bakunya itulah kita pakai, kemudian kita save gambarnya. Oke, kita kasih nama lainnya, rename ya, kasih 01, kemudian kita save. Nah di sini ada maksimum, ada minimum ya, maksimum ada minimum. Usahakan dia kalau kita save ini dinaikin sampai full ya, full dan maksimal, jangan low jangan high tapi maksimum. Terus kemudian di sini ada base standar ya, ini ada baseline optimize juga, ini progresif. Pilihlah gambarnya formatnya yang baseline standar karena ini filenya lebih besar. Kalau progresif ini buat website ya, misalkan untuk membutuhkan foto yang tidak begitu besar untuk nyetaknya tapi kualitasnya kurang bagus. Kualitas yang bagus adalah baseline standar. Ini yang biasa saya simpan buat foto-foto yang kita kerjakan. Lalu kemudian klik OK. Teman-teman punya layar Photoshop yang seperti ini. Jika teman-teman mau simpan juga Photoshopnya, bikin misalkan ada perubahan atau revisi dari kliennya, simpan aja Photoshopnya. Atau teman-teman nggak usah simpen ya, terserah sih. Tapi kalau saya sih nggak pernah nyimpan, kalau udah fix pasti itu kliennya itu pasti mau lah apa yang kita edit gaya. Oke, inilah hasil dari before-nya seperti ini ya. Kita nggak bisa, before-nya mana ya, ini ya before-nya, ini after-nya. Jadi tadi ada perbedaannya. Salah, kelewatan. Ini after, ini before. Jadi nuansanya lebih warm, lebih hangat. Detail foto juga lebih bagus, ada gradasi terang dan gelapnya. Yang ini juga bagus tapi masih belum standar ya. Ini tadi kenapa berbeda ya fotonya? Karena tadi kita pakai efek lensa. Tadi lensanya saya rubah distorsinya, kemudian jadi fotonya seperti ini. Yang tadi pengerjaannya di RAW. Kemudian inilah cara untuk retouch foto prewedding dari RAW. Nah, kita coba foto yang lain. Kita coba foto yang lain ya, teman-teman. Kita belajar ngedit santai aja di sini. Kita coba foto yang ini nih. Ini orang naik sepeda dia. Kita buka filenya, yes, sama pasti dia keluarnya di RAW juga ya. Ini RAW hijau segala macam. Ini fotonya seperti ini, temperaturnya kita naikin mau ke kuningan atau mau ke hijauan yang suka teman-teman rasa aja, maunya orange dikit, jadi diatur lagi ya. Ini kita main cepat aja karena teman-teman tadi sudah tahu basicnya ya. Ini saya coba otak-atik aja, rasanya seperti yang kita atur aja karena ini kebanyakan nuansanya hijau ya. Dibikin BW juga asik ya. Jadi asik aja karena fotonya udah asik, udah enak. Jadi kita papain juga enak ya. Kita masking lagi, tekan Alt, sama prosesnya sama. Oke, kemudian saya pengen atur terang gelapnya ini ya. Terang gelapnya pakai adjustment layer ya. Di sini sana cahayanya dari sebelah kanan ya. Sini agak lebih terang sedikit. Saya hapus dulu karena ada kesalahan ya.
Itu enaknya kita bikin new lagi. Yes, karena ini cahayanya rata, kita akan bikin perbedaan cahaya. Ya, ini di sini agak terang, kita buat makin ke bawah. Agak lebih gelap, sedikit ya. Diikutin sama ini juga. Kita gelapin lagi sedikit ya, jadi ada perbedaannya. Jadi enak sekali yang editnya pakai kamera RAW ini ya. Itu makanya enak banget bahwa kamera RAW. Di sini ada juga, ini agak lebih sedikit lebih terang dikit saya bikin, karena mungkin kena sinar matahari ya. Yes, oke. Ya, kita geser. Kemudian ini fotonya, kemudian teman-teman mau crop juga bisa, ini crop. Saya crop segini ya, tekan enter. Nuansanya mau hijau seperti ini apa kekuningan, teman-teman tinggal pilih nih mau kayak apa ya. Kalau saya sih mending hijaunya jangan terlalu hijau ya, agak-agak warm dikit ya, seperti inilah bagusnya ya. Kalau sudah teman-teman sudah atur semua, yes, kita tinggal tekan open image, fotonya dibuka lagi. Dan ingat, ini ada di sini ada color profilnya 101 karena saya memakai kalibrasi tadi. Terus kemudian saya open image. Ya, image-nya sudah dibuka dengan proses ya, pelan-pelan karena ini laptop yang sudah agak jadul. Cuma softwarenya aja yang terbaru. Oke, ini udah dilihat. Yes, cakep. Ini modelnya sama cowoknya juga ganteng dikit lah, gantengan saya kali ya. Oke, kemudian ini kita lihat, kita copy gambarnya. Kita mau ganti warnanya, merubah warna, use saturasi. Kemudian ini ada master, di sini ada yellow, ada green. Kita akan ganti warna ini ya. Ini kita bikin red, kemudian kita tekan ini tanda ini, kemudian kita klik di sini nih. Oh, dia ternyata warnanya green. Yes, kita agak kuningin sedikit. Jadi dia akan merubah warna-warna yang hijau yang berhubungan dengan kehijauan. Saya sih pinginnya dia agak ke kuning-kuningan gitu ya, biar lebih enak nuansanya. Di sini juga ada hijaunya nih, nggak sama nih. Teman-teman tinggal klik lagi di sini. Dia warna apa sih sebenarnya? Ganti lagi ya, red ya. Green juga. Yes. Jadilah fotonya seperti ini ya. Saturasi mau dikurangin, dinaikin dikit. Ini fotonya udah bagus ya, di beforenya ini, after ini. Jadi mana aja udah semuanya bagus sih, tapi aku lebih suka yang ini ya, agak ke kuning-kuningan sedikit. Lalu aku bermain dengan level lagi sedikit, saya terangin fotonya, atau saya terangin fotonya, saya gelapin sedikit fotonya gini ya. Yes. Oke, ting tong. Ini dia lebih kontras sedikit, tapi wajah orangnya saya masking ya. Ini jadi ini putih, ini saya bikin hitam. Ini saya masking nih, jadi orangnya nggak gitu pekat lagi, naik sedikit ya. Oke, sebentar ya. Nah, ini udah jadi fotonya, teman-teman. Ini fotonya udah jadi. Teman-teman misalkan, oh aku mau edit lagi nih, kita satuin dulu fotonya, atau bikin Ctrl Shift Alt E, Ctrl Shift Alt E, kemudian teman-teman cari nih, oh aku mau bikin lagi nih raw filter, boleh. Jadi kalau saya nih membayangin ya,
kita akan gelapin di sini karena cahaya dari sebelah kanan ya. Ini cahaya flash nih, backlight. Saya bikin di sini. Saturasi. Yes. Tapi ini saya gelapin karena cahayanya tuh dari sana. Yes. Dia akan bentuk yang baru, tapi dia lebih gelap dikit. Nah, jadi ada terang gelapnya ya. Kalau kita terangin, dia akan terang semua. Nah, jadi kira-kira gitu ya. Ini kita bikin lagi. Ini agak gelap dikit. Yes, gitu ya kira-kira ya. Karena bayangkan shadownya ada di sini nih. Habis itu klik OK. Udah diklik OK, teman-teman cek juga nih hasilnya nih. Ini before, ini after. Jadi ada perbedaan ini ya. Oke. Itu untuk kontrol terang dan gelapnya. Teman-teman juga bisa pakai burn and dots ya. Ini kita hitamkan sedikit. Bagian-bagian shadow nih. Yes. Ya, jadi ada perbedaannya. Habis itu ngapain lagi sih? Ya udah sebenarnya kelar. Udah bisa diproduksi nih foto, dicetak. Nah, tapi kita gimana ya membuat lagi lebih nuansa lagi ya. Tadi lagi. Kita otak-atik warna lagi ya. Color balance-nya, tonal-tonalnya ya. Wah, ini fotonya udah bagus banget nih. Siap dikasih. Pengantinnya pun senang nih nengok foto bagus begini mah. Kalau udah, kita mau crop lagi ya, crop lagi boleh. Seperti ini. Jadi gambarnya nggak terlalu lebar, kita crop sedikit aja. Kemudian teman-teman mau bikin efek lain lagi juga bisa sebenarnya. Kita bermain dengan cahaya, Ctrl Shift Alt E. Oke, kemudian kita bisa main filter lagi, kamera raw ya. Kamera raw terus-terusan kamera raw ya. Kemudian ini kita bikin radial tadi. Oke, ini kita coba segini. Jadi dia kayak spotlight ya jadinya. Jatuhnya kayak spotlight, jadi fokus pada model. Oke. Oh, fokus pada model ya. Nih. Oke, kita kurangin aja dikit lah. Dan banyak-banyak. Ya. Harusnya kayak gini kira-kira. Kalau udah, mencet tombol oke kalau sudah. Jadi teman-teman sudah punya efek yang baru. Ini kita pindahin bisa ya. Kita pindahin kemari. Cuman poinnya akan jadi pohon ya. Ya. Point of interestnya adalah ini pasangan ini loh. Ya, jadi ini yang kita buat untuk mengolah foto prewedding. Terus kalau sudah klik OK. Lalu lihat perbedaannya dari yang kita sudah kerjakan itu. Nah, ini dia. Ini after, ini before-nya. Jadi teman-teman bisa ngolah foto raw itu dengan baik ya. Dengan apa? Dengan tools-tools yang dipakai, dengan tools-tools yang teman-teman gunakan pada Photoshop. Jangan takut untuk explore. Jangan takut untuk mencobanya. Teman-teman coba terus. Lakukan hal-hal yang seperti itu. Yang penting teman-teman tahu nih penggunaannya ya. Kita ngeditnya cuman itu aja sebenarnya, nggak ada yang
sesuatu yang istimewa gitu. Kita mau bikin BW juga bisa ya fotonya, tinggal dikurangin opacity dikit. Jadi fotonya di mixing ya, jangan terlalu gini juga, atau mau ditambahin dikit BW dikit ya, timpa-timpa dikit ya, jadi fotonya itu agak lebih klasik gimana gitu ya. Yes, ini fotonya udah jadi, siap cetak ya ke kliennya, tapi saya belum menghaluskan wajah itu. Saya untuk wajah saya cek dulu ya, aman lah wajahnya, terus kemudian nggak ada jerawat. Kebetulan kliennya nggak ada jerawat ya, tapi saya jarang mengedit terlalu banyak karena saya pinginnya editan itu kita natural ya. Teman-teman bisa tambahkan lagi sini cahaya, misalkan cahaya sinar rembulan di sini, misalkan ini pohonnya ya, jadi besar kecilnya teman-teman ini aja, teman-teman atur di mana aja nih letaknya. Terus kemudian ini ganti soft light ya, jadi ada perbedaan nih, efek-efek dikit doang ya. Teman-teman bisa bikin lagi layar baru, bikin opacity-nya lebih rendah ya, misalkan kecil, fotonya kecil. Soft light lagi ya, ginilah kira-kira. Jadi ada efek ya, efek kayak bolong-bolong, celah-celah bolong-bolong dari pohon. Kemudian opacity dikurangin juga bisa, jangan terlalu terang, tipis-tipis aja, sehingga wah ada efeknya nih, pohonnya bisa ada masuk celah-celah nih ya. Itulah kita, yang penting variasi aja nih. Jadi ada penambahan kayak ada cahaya dari pepohonan jatuh ke bawah rerumputan ya, kita bikin lagi di sini bisa sih, tapi jangan dekat sama modelnya sih kalau gue bilang, yang agak jauh-jauh aja, tapi ada perbedaan sedikit aja. Yes, soft light lagi ya gitu ya, opacity kurangin aja dikit-dikit, nah jangan terlalu banyak, yang penting ada efeknya nih, ada perbedaan ya, ada perbedaan efek ya. Yang penting itu imajinasi aja, trik sedikit dalam hal ngedit, membuat fotonya nggak flat ya, fotonya makin dinamis, makin cetar. Kalau sudah teman-teman juga bisa mengatur lagi, kalau memang udah cocok warnanya, semua udah cocok, teman-teman bisa save as ya tadi Photoshop. Kita setup, kemudian kita pilih gambar JPEG, kita kasih warna nama lain ya, rename nama lain, terus klik save, klik OK, lalu kita lihat foto yang sudah kita edit gitu, before dan afternya. Oke, ini foto before ya, ini after, jadi dua-duanya udah bagus ya. Jadi kita bikin lebih hangat lagi sebenarnya, tanpa ada perubahan dan penambahan digital imaging ya. Begini aja udah enak nih. Tadi karena perbedaannya, yang pertama kita sudah crop sedikit tadi ya dari file aslinya, sehingga bisa foto ini bisa lebih baik, dari lebih hidup lagi sebenarnya fotonya udah baik, lebih hidup lagi nuansanya dan lebih hangat gitu. Inilah sedikit tutorial mengenai pembelajaran fotografi, tapi lalu ini adalah post processingnya. Waktunya sebenarnya singkat, saya hanya menjelaskan saja tahap-tahap secara detailnya, pengertiannya. Jadi teman-teman bisa membuat gambar dengan berimajinasi sendiri ya. Ya teman-teman, jika sudah siap di save image-nya atau di close semuanya, teman-teman, saya ini nggak pernah hafal apa yang saya buat tadi, tapi kuncinya kita mengetahui tools Photoshop yang ada di alat-alat fotografi ini ya. Jadi bisa kita pilih semua. Saya akan close, dan ingat
teman-teman belajar terus dalam hal fotografi dan juga cara retouchnya. Semoga sharing dari kami 101 One-on-One kelas fotografi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jika misalkan teman-teman ada pertanyaan atau ada pengen materi yang mau dibawakan, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Dan terima kasih sudah mengikuti channel kami di One-on-One kelas fotografi. Sampai ketemu di kelas selanjutnya dengan judul yang berbeda. Buat teman-teman yang sudah nonton video kita tapi belum subscribe, ya subscribe lah teman-teman, biar teman-teman itu dapat informasi terbaru dari kita. Salam kami dari 101 kelas. Sampai jumpa teman-teman, dan ketemu kembali di judul yang baru dalam One-on-One kelas fotografi. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di judul yang berbeda. Tetap di channel 101 Kelas Fotografi.